Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman kelas 5 hari ini? Semoga kalian sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu lagi di pekan ini. Tapi berharap kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun belajar secara daring atau online. Untuk tema pekan ini kita akan membahas yaitu temanya tentang hewan dan subtemanya tentang pengertian, manfaat, dan ciri-ciri. Pengertian tentang hewan. Hewan merupakan makhluk hidup yang mampu beradaptasi di berbagai lingkungan. Hewan dapat hidup di laut, air tawar, kutub, dan padang pasir atau gurun. Hewan yang ada hanya memakan lainnya. Ada yang parasit, ada yang memakan tumbuhan dan hewan, serta ada juga yang hanya memakan tumbuhan saja. Hewan menampilkan struktur, peran, dan aktivitas yang bervariasi. Mereka dapat ditemukan dalam ukuran, warna, dan bentuk tubuh yang mengagumkan. Nah, manfaat hewan yang pertama menjadi sumber makanan, kemudian menjadi hewan peliharaan, kemudian menjadi alat transportasi, dan memanfaatkan tenaganya. Maksudnya seperti kerbau untuk membajak sawah. Ya. Kemudian sebagai sumber mata pencaharian. Kemudian sumber kerajinan dan aksesoris. Ya, contohnya seperti tas kulit, sepatu kulit, jaket kulit, dan lain-lainnya. Kemudian dapat menyuburkan tanaman. Contohnya seperti cacing dapat menyuburkan tanaman. Kemudian ciri-ciri hewan. Ciri-ciri hewan secara umum tubuhnya tersusun dari banyak sel multiseluler. Kemudian sudah memiliki membran inti sel eukariotik. Selnya tidak memiliki dinding sel. Kemudian tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga kebutuhan makanannya tergantung pada organisme lainnya, tumbuhan atau hewan lainnya, sehingga bersifat heterotrof. Reproduksi umumnya dilakukan secara kawin. Beberapa ada yang dilakukan secara tidak kawin. Gerakannya aktif dan dapat berpindah tempat. Ya, untuk pekan ini kita akan membahas materi pembelajaran matematikanya yaitu tentang mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, untuk mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita bisa menggunakan 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Atau dengan cara pembagian bersusun. Yang perlu diingat adalah penyebut bilangan tersebut. Penyebutnya bisa kita rubah ke bentuk pembagian di atas atau tidak. Ya. Pertama, mengubah penyebut menjadi 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama agar menjadi 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Kemudian kalau bisa disederhanakan pecahannya atau dengan cara pembagian bersusun. Ya, contoh yang pertama, 3/4. Ya, pertama kita harus mencari penyebutnya dulu. Ya, di sini coba teman-teman perhatikan. Penyebutnya harus menjadi 1/10, 1/1000, atau seterusnya. Contohnya di sini. 4 dikali 25 hasilnya 100. Ya, hasilnya 100. Kemudian pembilangnya harus dikalikan sama seperti yang di bawah. Seperti yang dikalikan dengan penyebut. Kalau penyebutnya dikali dengan 25, maka pembilangnya harus dikali 25. 3 dikali 25 hasilnya 75. Ya, teman-teman, coba perhatikan. Nah, ini yang di bawahnya penyebutnya berapa? 100. Ini nolnya ada berapa? 1, 2. Berarti di belakang koma ada 2 angka. Jadi hasilnya 0,2.
75. Ya, seperti itu ya teman-teman. Contoh selanjutnya, 2/5. Ya, menyebutnya hasilnya harus 1/10, 1/100, atau 1/1000 dan seterusnya. Ya, kalau 5 tinggal kalikan 2 saja, maka hasilnya ya sudah dapat 10. Maka 5 dikali 2 hasilnya 10 dan pembilangnya harus sama dikalikan dengan seperti penyebutnya. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya harus dikali 2 juga. 2 dikali 2 hasilnya 4. Ya, seperti ini ya teman-teman. Pertama kita harus nyari penyebutnya dulu, kemudian pembilangnya. Ya, dan hasilnya harus 1/10, 1/100, 1/1000, atau seterusnya. Nah, sudah dapat. Kita coba lihat nolnya ada berapa? Ada 1. Berarti di belakang koma ada 1 angka. 4/10 kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya 0,4. Contoh selanjutnya, seperti tadi, cuma kita akan mencari ratusan. 2/5, ya, yang hasilnya 100 berarti 5 dikali 20. 5 dikali 20 hasilnya 100. Kemudian pembilangnya harus dikalikan seperti penyebutnya. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 20, maka pembilangnya harus dikalikan dengan 20 juga. 2 dikali 20 hasilnya 40. Ya, sudah dapat hasilnya 40/100. Nah, seperti ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dengan cara kita bagi dengan angka 10. Kita bagi 40 dibagi 10 hasilnya 4. Kemudian 100 dibagi 10 hasilnya 10. Nah, lalu kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita lihat nolnya ada berapa? Ada 1. Berarti di belakang koma cuma ada 1 angka. Ya, 4/10 kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu menjadi 0,4. Ya, kalau kita menggunakan pembagian bersusun, ya ini contohnya. Contohnya 3/5. Ya, seperti ini kita buat rumah. 5, ya penyebutnya di luar dan pembilangnya di dalam. Coba kita bagi, apakah bisa? 5 dibagi 3, ya bisa. Berarti kita harus tambahkan 0. Ya, dan di atasnya menjadi 0, ya, kalau sudah seperti ini, kita bisa membaginya. Perkalian 5 yang hasilnya 30, berapa teman-teman? Ya, hasilnya 6. Perkalian 5 yang hasilnya 30 adalah 6. Ya, 6 dikali 5 hasilnya 30. Lalu kita kurangkan. Hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 0,6. Maka hasil dari 3/5 adalah 0,6. Ya, seperti ini ya teman-teman cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian bersusun. Ya, kita akan masuk ke contoh selanjutnya. 3/4. Nah, ya, seperti biasa penyebutnya di luar dan pembilangnya di dalam. Ya, apakah bisa 4 dibagi 3? Nggak bisa. Berarti kita harus menambahkan 0. Ya, kita tulis di atas 0, ya, perkalian 4 yang hasil 30 apakah ada? Tidak ada. Berarti kita harus mencari perkalian 4 yang hasilnya mendekati angka 30, yaitu 28. Berarti hasil dari 7 dikali 4 hasilnya 28. Lalu kita kurangkan, hasilnya 2. Dan 0 ini adalah 0 tambahan ya teman-teman. Ya, 0 ini tambahan. 30 dikurang 28 hasilnya 2. Lalu apakah bisa 4 dibagi 2? Nggak bisa. Lalu kita akan tambahkan 0. Maka hasilnya 20.
Lalu kita cari perkalian 4 yang hasilnya 20. Ya, yaitu 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, 20 dikurang 20 hasilnya 0. Maka hasilnya 0,75. Maka hasil dari 3/4 adalah 0,75. Ya, coba teman-teman perhatikan. Di sini coba 20-nya. Kan tadi 30 dikurang 28 hasilnya 2. Ya, karena nggak bisa 4 dibagi 2. Maka kalau nggak bisa kita tambahkan saja 0 di belakangnya ya teman-teman. Supaya bisa dibagi. Nah, kalau misalnya udah kita tambahin, lalu kita hitung perkalian 4 yang hasilnya 20. Ya, yang hasilnya 20 adalah perkalian 4 dikali 5. Ya, 5 dikali 4. 5 dikali 4 hasilnya 20. Lalu kita kurangkan 0. Maka hasilnya ini 0,75. Maka hasil dari 3/4 adalah 0,75. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya 5/8. Ya. Penyebutnya seperti biasa kita taruh di luar dan pembilangnya taruh di dalam. 8 dibagi 5 apakah bisa? Nggak bisa. Berarti kita harus menambahkan 0. Ya, berarti kita harus cari perkalian 8 yang hasilnya 50 ada? Nggak ada. Berarti harus mencari angka yang mendekati 50. Apa? 48. Itu hasil dari perkalian 6 dikali 8. Ya, 6 dikali 8 hasilnya 48. Kita kurangi 50 dikurang 48 hasilnya 20. Kemudian kita cari lagi perkalian 8 yang hasilnya 20 apakah ada? Tidak ada. Berarti kita harus mencari yang mendekati angka 20. Perkalian 8 yang mendekati angka 20, 16. Yaitu 2 dikali 8. Ya, 2 dikali 8 hasilnya 16. Lalu kita kurangkan 20 dikurang 16 hasilnya 4. Hasilnya 4. Sudah seperti ini, lalu kita tambahkan 0. Ya, kita ini 0-nya 0 tambahan. Karena kalau 4 saja nggak bisa, tapi kita harus menambahkan 0. 8 perkalian 8 yang hasilnya 40 berapa? Perkalian 8 yang hasilnya 40. Ya, perkalian 5. 5 dikali 8 hasilnya 40. Ya, jadi dikurangi 0. Maka hasilnya 0,625. Maka hasil dari 5/8 adalah 0,625. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas materi pembelajaran matematikanya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti pembelajaran matematikanya ya. Semoga kalian dapat dimudahkan ketika mengerjakan tugasnya nanti. Ya, sampai berjumpa lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.